Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan Pak Miftah di pembelajaran tematik kelas 4 Granada dan kelas 4 Gaza SDIT Al-Mufti. Alhamdulillah teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga semua teman-teman di sini dalam keadaan sehat walafiat dan keadaan dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran setiap harinya. Semoga pembiasaan di pagi hari ini teman-teman semua tetap istiqomah ya, seperti mengaji, qiraati, tahfidz, kemudian juga sholat subuh ataupun sholat 5 waktu, dan tak lupa membantu orang tua serta rajin olahraga agar tubuh tetap sehat ya teman-teman sekalian. Siapkan juga buku tulisnya, buku paketnya, serta alat tulisnya untuk pembelajaran tematik kali ini. Nah teman-teman sekalian, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita awali dengan membaca doa bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni bima yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Semoga dengan pembacaan doa belajar tadi, pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan teman-teman semua dimudahkan dalam memahami materi dan juga dimudahkan dalam mengerjakan tugas hari ini. Baiklah teman-teman sekalian, hari ini kita akan belajar tema 8, daerah tempat tinggalku, dan memasuki subtema baru yaitu subtema 3, bangga terhadap daerah tempat tinggalku, pembelajaran 1 dan 2. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu sebagai berikut. Sedangkan muatan pembelajaran kita hari ini yaitu bahasa Indonesia, SBDP, dan IPA. Rumah merupakan tempat tinggal yang nyaman bagi makhluk hidup, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Adapun tempat tinggal untuk tumbuhan yaitu di dalam pot. Tumbuhan akan merasa nyaman dari gangguan hama dan juga akan dirawat oleh manusia untuk kelangsungan hidup yang akan datang. Begitupun dengan hewan, dibuatkan kandang agar ia lebih nyaman dari cuaca dingin ataupun cuaca panas. Begitupun dengan hewan yang memiliki cangkang. Cangkang merupakan tempat tinggal hewan yang nyaman untuk berlindung dari pemangsanya. Nah, sebagaimana dalam sebuah cerita fiksi yaitu Asal Mula Rumah Siput. Untuk lebih jelasnya, teman-teman silakan baca pada halaman 85 hingga 86. Kemudian kalian kerjakan soal berdasarkan teks tersebut pada halaman 86, yaitu nomor 1, 2, dan 3. Setelah kalian membaca cerita fiksi tentang asal muasal rumah siput, sekarang kalian perhatikan gambar berikut ini. Nah, teman-teman sekalian, kira-kira gambar tersebut apa maknanya? Ya, betul, gambar tersebut merupakan gambar suatu benda ataupun gerobak yang mendapatkan suatu gaya sehingga benda tersebut dapat bergerak. Ada yang ditarik dan juga ada yang dorong. Sebagaimana yang kita lihat pada gambar tersebut, ada yang tarik dengan mesin, ada yang didorong dengan tenaga, dan juga ada yang didorong dengan goesan sepeda. Nah teman-teman sekalian, beberapa hari lalu Famita pernah menyampaikan tentang gaya ataupun suatu benda yang dapat dipengaruhi oleh suatu gaya. Nah kali ini kita akan lebih spesifik membahasnya kepada yaitu gaya dapat mengubah gerak benda dan gaya dapat mengubah bentuk benda. Yang pertama, gaya dapat mengubah gerak benda. Sebagaimana kita ketahui pada gambar yang tadi kita perhatikan sama-sama bahwa sebuah gerobak dapat bergerak karena mendapatkan sentuhan gaya, baik gaya dorong maupun gaya tarik. Bukan hanya itu aja teman-teman sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa pemain bola pun dapat mengubah arah gerak bola.
ada yang tenang melambung, datar sehingga dapat mengecoh lawan. Gaya dapat mengubah suatu gerak benda, yaitu menggerakkan suatu objek, menghentikan gerak objek, dan juga mengubah arah gerak objek. Sebagaimana beberapa hari lalu pernah kita pelajari contoh-contoh perubahan gaya dapat mengubah gerak benda. Dan yang kedua yaitu gaya dapat mengubah suatu bentuk benda. Sebagaimana kita ketahui bahwa seorang yang membuat suatu gerabah diawali dengan dibuat dari tanah liat, yang dimana tanah liat tersebut berbentuk kotak, ada yang berbentuk bulat, sehingga tanah liat tersebut dapat diubah bentuk menjadi sebuah gerabah yang dapat kita gunakan sehari-hari seperti kendi, vas bunga, dan lain-lainnya. Contoh lain yaitu adik kalian atau kalian yang pernah membuat suatu kreasi seni dari Play-Doh ataupun dari plastisin, dari bentuk yang kotak menjadi suatu bentuk yang kita inginkan. Ada yang dibuat menjadi hewan, bunga, ataupun lain-lainnya, sehingga hal tersebut dapat merubah suatu bentuk karena mendapatkan sentuhan daripada gaya. Tugas yang kedua untuk pelajaran IPA yaitu tuliskan masing-masing 3 contoh gaya dapat mengubah gerak benda dan gaya dapat mengubah suatu benda yang ada di sekitar rumah kalian ataupun yang ada di rumah kalian. Perhatikanlah gambar berikut ini. Ada yang tahu gambar tersebut tentang apa teman-teman sekalian? Ya betul, gambar tersebut merupakan sebuah karya 3 dimensi. Untuk lebih jelasnya mengenai karya sebuah 3 dimensi, perhatikanlah gambar berikut ini. Tugas untuk pelajaran SBDP yaitu tuliskan arti dari karya seni 3 dimensi beserta contohnya. Tuliskan di buku tulis dengan catatan yang rapi sehingga bisa terbaca oleh guru kalian. Adapun kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu tadi teman-teman semua kita sudah mempelajari tentang cerita fiksi, yaitu cerita khayalan tentang asal muasal rumah siput. Dan juga suatu benda yang mendapatkan pengaruh dari suatu gaya baik didorong maupun ditarik. Serta kita sudah mempelajari tentang karya seni 3 dimensi baik artinya maupun contohnya dan unsur-unsurnya. Sebelum pamit kita akhiri pembelajaran kita kali ini, teman-teman sekalian ingat selalu dengan 3M, menjaga jarak, kemudian menggunakan masker dan mencuci tangan dengan air yang mengalir. Marilah sama-sama kita tutup pembelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Dan jangan lupa subscribe-nya. Jika kalian suka video ini, angkat jempolnya.